Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan sebelum kedatangan Belanda. Sejak abad ke-7, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India tiba di Indonesia. Para pedagang melaksanakan tugas dakwahnya dengan mengajar, mengaktualisasikan ajaran Islam, dan menunjukkan empati kepada masyarakat, termasuk bangsawan. Pengajarannya sangat sederhana, yaitu syahadat diajarkan sebagai landasan Islam dan kemudian diajarkan materi-materi fikih dengan mazhab Syafi'i. Sistem pembelajaran tersebut dalam tradisi pendidikan Islam juga disebut sistem halaqah dan kemudian berkembang menjadi pesantren. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam di Indonesia terkait dengan Perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam di Indonesia. Sedangkan dari umat Islam mengharapkan agar diperoleh kemerdekaan Indonesia. Di depan ulama, Letnan Jenderal Imamura, pejabat militer Jepang di Jawa menyampaikan pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati Islam. Kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh pada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Pengaturan pendidikan agama juga diberlakukan pada masa pendudukan penjajahan Jepang. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam juga dikenal sebagai Bumi Putra, karena seluruh penerima pendidikan adalah orang pribumi Indonesia. Salah satu macam pendidikan Islam yang ada selama penjajahan Belanda yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Ada sistem pendidikan yang masih menggabungkan pendidikan Hindu dan Islam dan dilaksanakan dengan cara guru mengunjungi murid-muridnya. Dibandingkan dengan sistem pertama, murid-muridnya datang ke guru di tempat pertamanya. Pada masa itu, murid-muridnya tidak hanya dari bangsawan dan keraton, tetapi juga dari rakyat biasa. Awalnya, Jepang bersikap lebih lunak dibanding Belanda terhadap pendidikan Islam. Mereka mengizinkan madrasah yang sebelumnya ditutup oleh Belanda untuk dibuka kembali dan bahkan memberikan bantuan dana. Jepang juga menyatakan bahwa mereka menghormati Islam untuk menarik simpati umat Islam. Namun, kebijakan ini berubah ketika Jepang mulai terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia II. Mereka semakin menekan rakyat dan memaksa banyak orang bergabung dengan Badan Pertahanan Jepang, sehingga pendidikan menjadi terbengkalai. Meski demikian, beberapa madrasah tetap bertahan, terutama di lingkungan pesantren yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh Jepang.